Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nih saya nggak bikin video. Ya terakhir kayaknya udah 3 tahun lah ya saya bikin video tentang teknologi lah, khususnya tentang Laravel. Kemarin itu saya sempat sibuk tuh sama kerjaan, jadi memang nggak pernah ngupload lagi. Sekarang lagi coba bikin video lagi. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah ya bikin video tiap minggu. Ya minimal mungkin tiap bulan lah, tiap bulan jadi ada video baru. Jadi kali ini saya mau ngelanjutin soal playlist itu playlist Laravel Tips and Trick yang udah lama banget sebenarnya. Ini saya udah ada beberapa ide, tapi memang ya karena waktu saya kerja jadi nggak sempat bikin video. Ya kali ini saya bakal bagiin ke kalian satu tips ya mengenai waktu lah. Nah, pernah nggak sih kalian itu bikin aplikasi itu kan pakai Laravel? Nah, terus kalian bingung nih, misalkan soal tanggal. Nah, misalkan kalian itu bingung nih, gimana ya cara kita masukin tanggalnya misalkan, terus format tanggalnya kayak gimana gitu di database. Terus jamnya itu, time zone-nya itu yang disimpan ke database itu tuh waktu kapan gitu, waktu Indonesia, waktu apakah, dan lain-lain. Misalkan aplikasi kalian itu rame banget penggunanya, sampai ada pengguna luar negeri. Nah, terus kalian bingung nih, misalkan ada user itu daftar. Nah, terus waktu daftar itu kita di database disimpan dalam format tanggal apa, terus time zone apakah? Apakah time zone negara dia, apakah tetap waktu time zone Indonesia? Nah, di dalam video ini mari kita bahas nih tentang penggunaan tanggal dan time zone di Laravel. Nah, sebelum itu kalian mesti tahu dulu nih, ada beberapa format tanggal yang sering dipakai di dunia teknologi gitu kan. Tapi kalian nggak perlu bingung. Yang penting kalian jangan perlu ngapalin setiap format tanggal ya, karena format tanggal itu kan di setiap belahan dunia itu beda-beda ya. Kayak Indonesia, misalkan Indonesia depannya misalkan hari, bulan, tahun. Nah, juga ada misalkan di luar negeri ada yang pakai tahun dulu, bulan dulu, hari dulu. Nah, bahkan ada yang aneh itu ada yang bulannya dulu mungkin ya, saya juga kurang tahu. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui itu ada namanya itu ISO ya. Nah, ISO 8601 ini adalah itu kayak bentuk standarisasi dari setiap format tanggal gitu. Nah, jadi si lembaga ISO ini tuh mereka tuh mengstandarisasi bahwa tanggal tuh harus kayak gini loh. Nah, ini tuh di beberapa teknologi atau bahasa pemrograman itu sering mengadaptasi format tanggal ini. Nah, di sini kita tidak akan belajar detailnya, tapi nanti saya akan share beberapa jenis format tanggal yang perlu kita ketahui ya. Bagaimana implementasi dalam Laravel? Yuk kita langsung ke codingan. Ya di sini saya udah install ini project Laravel Fresh pakai Laravel 11. Kita cek dulu versionnya, kalau nggak salah Laravel 11. Ini masih fresh, jadi masih instalasinya masih ori, dan juga env-nya ini masih connect ke SQLite ya. Jadi SQLite ya gimana ngomongnya ya, kalau saya biasanya SQLite lah. Yang kita akan pelajarin di sini tuh bagaimana tips and triknya saya khususnya dalam menyimpan suatu tanggal, dan juga gimana sih cara yang saya lakukan supaya user dari beberapa negara ini nggak bingung gitu tentang tanggal yang kita tampilkan. Misalkan nih saya user dari Malaysia, terus saya daftar jam 1 waktu Malaysia. Kok di tanggal jamnya itu yang tampil misalkan bukan jam 1 tapi jam 12 gitu kan. Itu kan bikin user bingung ya. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman harus tahu dulu namanya itu format tanggal. Nah, format tanggal itu yang perlu teman-teman ketahui itu adalah yang standar ISO, kalau nggak salah ISO 8601. Nah, ini tuh standarisasi yang sudah diterapkan di Laravel biasanya. Nah, ciri-ciri format ISO itu adalah mereka itu mempunyai format yang mirip yang tahunnya itu di depan. Misalkan kayak gini ya. Sekarang tanggal berapa? Misalkan 2024. Bulannya itu bulan Mei misalkan. Nah, terus tanggalnya itu 21 misal ya, contoh. Nah, terus dia diikuti oleh namanya huruf T. Nah,
Huruf T ini apa? Nanti saya bakalan kasih linknya di bawah ya, karena saya juga kurang tahu gitu kan. Nah, kita nggak perlu pusing di sini. Yang jelas di sini itu adalah ciri-ciri tanggalnya itu harus ISO gitu. Kenapa harus ISO? Karena ISO itu adalah format standar yang sering orang-orang pakai gitu. Jadi format ISO ini sering digunakan, dan ini itu format tanggal yang sangat dikenali oleh banyak software ya, kayak misalkan di MySQL, di Postgres, atau software-software bahasa pemrograman kayak misalkan mungkin di Laravel, Carbon, dan lain-lain. Nah, terus diikuti jamnya. Misalkan ya, jamnya itu adalah jam mungkin ya jam 2 siang lah. Jam 2 pagi, sorry, jam 2. Terus diikuti menitnya, diikuti detiknya. Nah, kemudian di sini ada namanya itu time zone kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, kita nggak terlalu dalam ngikutin ISO ini karena kita nanti bisa baca. Yang jelas, ini adalah format yang akan kita pakai ke depannya gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat format ini itu adalah format ISO 8601. Oke. Nah, terus yang perlu teman-teman perhatikan adalah cara menyimpan data ya, cara menyimpan data suatu tanggal di database. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bang, gimana sih cara nyimpan data gitu? Apakah kita nyimpan dalam tanggal Indonesia? Terus apakah kita menyimpan dalam tanggal user tersebut? Misalkan ada user yang daftar pakai dari negara Eropa gitu, atau dari negara US misalkan. Apakah kita perlu menyimpan tanggal pendaftaran itu berdasarkan time zone-nya? Nah, itu sebenarnya bisa aja, tapi mungkin itu cons kita itu mungkin pro-nya itu akan mudah untuk mengaplikasikannya. Jadi kita tinggal menyimpan di datanya, tampilin aja dari dari backend kita ke UI-nya gitu kan. Nah, tapi ada satu hal yang memang itu menjadi menjadi sesuatu hal yang susah untuk di-manage. Dari segi data itu, data kita akan tidak sangat stabil. Kenapa? Karena bayangin nanti setiap tanggalnya itu akan memiliki informasi yang berbeda. Misalkan user A yang tadi daftar dari US itu akan memiliki informasi tanggal yang sangat berbeda. In case suatu saat kita ingin mendapatkan misalkan jumlah user yang mendaftar di 2 jam yang lalu. Nah, itu kita akan sangat kesulitan kalau kita menyimpan data tanggal itu setiap user berbeda-beda. Nah, bagaimana best practice-nya, atau menurut saya ini lebih baik dari cara yang pertama, itu adalah setiap data informasi kita harus simpan di dalam bentuk UTC gitu kan. Apa itu UTC? Jelas UTC itu adalah titik tengah-tengah waktu bumi ya kalau saya sebutnya. Jadi UTC adalah waktu di mana kita bisa menambahkan waktu kita, waktu time zone kita dengan UTC. Semisal contoh, waktu di Indonesia adalah GMT plus 7, yang artinya adalah waktu kita itu lebih cepat daripada UTC selama 7 jam. Jadi artinya, contoh ketika ada user yang mendaftarkan di website kita jam 7 pagi, maka kita perlu menyimpan informasi tersebut di dalam database adalah jam 00 atau jam 00. Yang dengan artian user tersebut mendaftar jam 7 waktu Indonesia, tapi tapi kita menyimpan di dalam database itu adalah waktu UTC. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita menggunakan Laravel dengan default setting, maka kita nggak perlu ribet merubah settingan gimana kita harus menyimpan datanya, format apakah. Nah, kalau kita mengikuti settingan defaultnya Laravel, kita akan diarahkan untuk selalu menyimpan informasi dalam bentuk UTC. Setelah kita menyimpan informasi tanggal dalam bentuk UTC, nah dari situ kita dapat mengolah data dari UTC itu ke data time zone setiap user ya. Bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan. Oke, yang pertama mungkin saya bakalan hapus ini, terus saya mau coba bikin satu user di tabel user. Misalkan contoh kita akan mengambil tanggal user itu dibuat ya. Oke, mungkin saya bakalan pakai, kita cek dulu migration ya. PHP artisan migration status. Oke, belum ke migrate. Kita coba migrate dulu, apakah ada error? Oh, nggak ada. Oke, kita coba lihat dulu migration tabel user. Oke, di sini karena saya udah lama nggak megang Laravel, jadi kita lihat lagi ada name, email, password, dan juga remember token, timestamp. Oke, kita bakalan nambah satu record yang dimana satu record itu anggaplah ada user yang telah melakukan pendaftaran. Nanti kita cek apakah tanggalnya itu bakal disimpan dalam format UTC atau enggak. Yuk kita coba pakai Tinker.
Oke, mungkin kita akan panggil user, new user. Nah, ini bagusnya Tinker ini bakal otomatis mengalias ya, mencari model kita. Jadi kita nggak perlu mengimport namespace-nya. Oke, mungkin user, mungkin name John Doe. Terus user, email, john@gmail.com. Oke, sorry ya kalau typingnya agak password mungkin coba kita sorry make mungkin ya, ini kita nggak terlalu penting ya karena kita nggak bakal pakai si ini. Oke, kemudian kita save. Oke, kita save, datanya udah kesimpan. Coba kita lihat user all. Oke ya. Sekarang jam saya ini menunjukkan waktu jam 9 malam. Nah, sekarang di di data yang kita simpan ke database itu akan tersimpan jam 14. Yang dimana itu adalah beda sekitar 7 jam ya, sekitar 7 jam. Yang artinya secara otomatis si Laravel ini sebenarnya sudah menyimpan data dalam bentuk UTC ya. Jadi kita nggak perlu rubah lagi. Nah, Bang, gimana sih cara ngerubah si tanggalnya? Misalkan saya mau tetap paksa nih disimpan dalam bentuk format Indonesia misalkan. Nah, teman-teman bisa pergi ke apps.php. Di sini ada time zone. Nah, teman-teman bisa rubah dari sini atau misalkan teman-teman bisa rubah di environment. Jadi teman-teman nambahin environment ke misalkan kalau nggak salah Asia/Jakarta. Nah, seperti ini ya. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita bakal fokus ke UTC-nya. Oke, ya kita sudah membuat satu record di database. Nah, saatnya kita coba nampilin data dari database ini ke blade kita ya. Coba kita tidak perlu ngebuat satu controller mungkin ya. Mungkin kita coba kerja di route. Oke, di route. Kita coba ambil users. Oke, kita use dulu mungkin use app models user all aja mungkin. Terus oke, kita masukkan user. Oke, di welcome blade kita mungkin kini kita hapus aja. Kita nggak perlu informasi yang kebanyakan. Kita mungkin ini aja. Mungkin kita mau coba nampilin dalam bentuk list mungkin ya. List cukup lah, list cukup. Order list. Kemudian kita mencoba, ini for each user as user. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk list. Username bolehlah kita coba tampilkan name, kemudian kita tampilkan tanggal yang ada di database ya. Harusnya ini menunjukkan jam masih jam sekitar 2 siang lah ya, waktu UTC. Created at. Oke, cukup, kita tutup. Nah kita simpan. Kita bakalan buka tab baru, maksudnya konsol baru. Terus kita coba buka serve. Oke. Kemudian kita jalanin PHP Artisan serve. Nah, habis itu ya kita punya satu list yang simple banget. Nah, bagaimana cara merubah tanggal ini ke tanggal si user tersebut? Karena tadi saya mendaftar di jam 9 malam, tapi saya melihat tanggal di sini masih jam sekitar 2 pagi ya. Di sini sebenarnya ada beberapa cara, yaitu ada cara yang paling mudah dan juga sebenarnya agak ribet ya, tapi ini sering aplikasi lain gunakan. Nah, yang pertama itu yang agak ribet dulu mungkin. Nah, jadi kita sebenarnya bisa mendapatkan informasi time zone si usernya dulu gitu kan. Semisal kita menambahkan di form pendaftaran user itu harus ngisi time zone mereka. Misalkan di pendaftaran mereka mengisi form Indonesia, kemudian kita simpan data time zone-nya itu
ke database. Nah, kemudian sebelum kita menampilkan datanya, sebelum kita merender datanya itu, kita bisa mengconvert di di sini gitu. Jadi convert ke time zone, ke user time zone sebelum di render. Nah, tapi cara ini menurut saya cara ini itu kurang efektif. Kenapa? Karena kita pertama itu harus meminta data time zone user, yang mana sebenarnya kalau saya mendaftar masukin terlalu banyak field itu agak membosankan. Nah, cara yang kedua itu sebenarnya cara saya itu agak tricky, tapi dari segi user ini sangat bermanfaat. Nah, cara kedua gimana? Itu adalah menggunakan JavaScript. Kenapa JavaScript? Nah, ini alasannya. Nah, kenapa pakai JavaScript? Karena dengan JavaScript kita dapat mendeteksi si time zone user. Contoh, misalkan saya sedang di Indonesia, kemudian saya membuka aplikasi, maka time zone saya adalah GMT plus 7. Nah, kemudian minggu depan saya membuka aplikasi yang sama di Singapura, maka time zone yang saya akan dapatkan adalah GMT plus 8. Nah, dengan begini user nggak perlu merubah time zone mereka. Nah, kalau kita pakai cara pertama, nah ketika kita mengisi form pertama kali menggunakan time zone Jakarta, maka ketika kita pindah negara, time zone tersebut akan berubah. Nah, ini maksudnya time zone tersebut tidak akan berubah. Nah, ini akan membuat user bingung. Oke, kita praktekkan bagaimana caranya. Yaitu yang paling mudah itu menggunakan package yang namanya Moment gitu kan. Nah, teman-teman mungkin udah familiar bagaimana cara menggunakan Moment ya, tapi sekarang saya akan mendemonstrasikan. Oke, pertama saya akan menginstal momennya dulu. Saya akan menginstal momennya itu menggunakan, saya tutup dulu ini mungkin, menggunakan moment with locales ya. Gimana ngomongnya saya kurang tahu. Locales. Jadi intinya dengan package atau library ini kita dapat menggunakan library moment beserta localesnya. Jadi misalkan browser kita itu dengan defaultnya meminta bahasa Indonesia, maka si Moment.js ini tuh bisa menampilkan bahasa dalam bahasa Indonesia. Seperti misalkan contohnya, misalkan ada user yang mendaftar 2 jam yang lalu, maka dia akan menampilkan 2 jam yang lalu. Misalkan nanti dia akan otomatis memprint out itu 2 jam yang lalu. Kalau misalkan browser kita di settingnya bahasa Inggris, maka akan menampilkan bahasa Inggris. Itu ya penggunaan moment with locales ini. Seperti biasa untuk memanggil JavaScript kita perlu namanya JavaScript tags ya. Jadi kalau misalkan ini nggak bakal jalan. Oke. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya kita merubah objek si created add ini menjadi dirender dari JavaScript. Jadi tidak dirender langsung oleh si Blade ya. Jadi kita perlu membuat yang namanya mungkin span. Ya mungkin terserah, ini mungkin kalau saya seringnya span class date, kalau saya suka date, atau mungkin local date. Nah, dari sini kita membuat script anonymous script ya. Kenapa? Karena anonymous script ini berfungsi supaya kita harus menjalankan script ini kalau misalkan semua script yang kita butuhkan itu sudah di-load diperlukan. Karena si script yang kita load ini ada di header, itu otomatis akan di-load sebelum body tag kita itu selesai gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu, tapi lebih aman kita perlu. Oke, yang pertama kita mendeklarasikan function. Ini saya copy paste dari Stack Overflow, teman-teman bisa ikutin. Nah, yang perlu kita pertama lakukan adalah membaca semua kelas elemen yang dengan nama local date. Nah, maka kita perlu mengambil dokumen. GitHub Copilot saya lumayan pintar ternyata. Saya sudah lama nggak ngoding JavaScript. Looping sub element, betul. Nah di sini kita udah kelihatan ya kodenya dari Copilot kita, bahwa yang kita lakukan adalah pertama kali kita mengambil semua elemen dates gitu kan, karena bisa jadi si elemen ini tuh atau si list user ini bisa banyak, jadi kita akan mengambil semua. Kemudian kita akan mengambil konten HTML. Kemudian kita akan menyimpan
konten HTML itu yang sudah diparse atau yang sudah diformat ke dalam library si momen. Nah, kemudian kita akan memprint ulang ke dalam setiap elemen ini, tapi formatnya itu bakalan diganti dengan format yang diset dari momen. Nah, tapi sampai sini ini tanggal belum berubah menjadi tanggal lokal gitu kan. Kita coba jalanin. Oke, nah kita sudah kelihatan beda gitu kan. Apa yang kita render dari Blade yang ditampilkan dari browser ini sudah kelihatan berbeda. Oke, nah sebenarnya setelah kita menampilkan tanggal ini dalam momen, yang perlu kita lakukan sebenarnya cukup simpel, yaitu tinggal manggil beberapa function bawaan momen untuk merubah tanggal yang kita simpan dalam bentuk UTC ke dalam format browsernya gitu. Ke dalam tanggal yang sesuai browser kita. Nah, oke. Jadi untuk menambahkan untuk merubah dari UTC ke lokal tanggal kita, itu cukup menambahkan satu function di sini, lokal. Nah, setelah kita menambahkan lokal di sini, maka seharusnya kita akan bisa melihat, masih jam 2. Coba ya kita lihat lagi. Saya perlu set di sini UTC untuk mendefinisikan bahwa tanggal yang kita setting itu adalah, tanggal yang kita masukkan adalah tanggal UTC. Karena format tanggal yang kita simpan di database ini sebenarnya belum kita masukkan, belum kita tampilkan menambahkan format ISO gitu. Jadi si momennya ini agak bingung gitu kan. Nah, pasti si momen ini akan membaca tanggal ini secara lokal. Oke, seharusnya kita bisa melihat. Oke, jadi sekarang kita bisa melihat tanggal jam yang kita tampilkan itu tidak jam 2 lagi, melainkan jam 9 malam gitu, sesuai jam yang kita masukkan, yang insert ke database tadi. Nah, seperti itu implementasinya, cukup simpel kan? Oke, nah mungkin saya cukup segitu untuk malam ini tipsnya. Ya, cuma videonya mungkin akan cukup panjang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya pengimplementasian perubahan UTC ke format tanggal browser kita itu cukup simpel, hanya menggunakan momen. Sebenarnya tidak menggunakan momen juga bisa. Kita bisa menggunakan plugin si date-nya JavaScript, tapi menurut saya itu akan sangat sulit sebenarnya untuk yang baru belajar terus ingin mengaplikasikan time zone tersebut. Nah, kenapa tidak menggunakan library ya gitu kan? Kalau saya sebenarnya pribadi senang menggunakan library sejenis momen ini untuk main dengan tanggal. Jadi mungkin itu untuk sharing malam ini. Teman-teman bisa like dan komen di bawah ini kalau misalkan teman-teman punya ide yang lebih baik mungkin untuk menghandle time zone ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.